Baik, saya akan share screen. Materinya saya buat di situs Elsadik. Iya, kita share screen. Nah, ini sudah saya susun di situs Elsadik ya. Jadi saya mengutip dari diseret.com. Kalau mau topik yang lain silahkan dicari sendiri atau bisa buka di khabar.org ya, punyanya Yahudi Rabbinik. Tapi saya rasa di sini sudah cukup karena saya hanya butuh penjelasan singkat tentang Divine Counsel. Ini dari bahasa Inggris ya. Ini saya bold yang warna merah. Oh bentar, ini bukan kompis ya, bentar. Biar bisa zoom. Oh Marco, oke, kompis. Apakah, oh ya udah bisa. Baik, jadi bahasan tentang Divine Counsel itu kalau di sini dia bilang the body of celestial being. Nah, ini Divine Counsel ya, a body, jadi suatu lembaga gitu ya, celestial beings. Nah, ini kata celestial being berarti makhluk celestial, makhluk langit ya, yang bertemu dengan Tuhan dalam divine deliberation. Deliberation itu semacam penyingkapan, pengilhaman dan sebagainya. Jadi di dalam agama Yahudi mereka mempercayai adanya suatu divine council. Jadi dewan ketuhanan ya, divine ketuhanan. Council bisa dewan, bisa majelis, bisa ya itu pemahaman seperti itu. Nah, kata yang digunakan adalah sod. Jadi ini samek atau apa ini? Nanti kita lihat di bahasa Ibrani-nya. Kemudian ini saya bold warna merah. Only those who participate in the divine sod atau council. Jadi hanya mereka yang bergabung di dalam dewan ilahi ini akan mengetahui sod, secret plan. Jadi kata sod itu ada dua makna ya di Ibrani. Bisa berarti majelisnya, bisa berarti rahasianya. Dalam pemahaman hanya majelis ini yang mendapatkan rahasia ketuhanan, seperti itu. Nanti kalau kita lihat contoh Abraham, kenapa Tuhan yang akan menghukum Sodom harus ketemu Abraham dulu? Nah ini salah satu dewan langit tapi ada di bumi. Jadi singkatnya akan ada ya manusia di bumi yang mendapat hak sebagai sod dewan langit. Karena di bumi mungkin lebih baik disebut dewan bumi gitu aja ya. Dewan ilahi tapi ada di bumi. Jadi Abraham termasuk divine council. Dia punya hak. Hak apa? Dia berhak untuk negosiasi tentang Lot, keponakannya. Berapa orang yang akan diselamatkan minimal gitu ya kira-kira. Dia kan dari kalau nggak salah dari 100 turun sampai 10 gitu. Jadi dia melakukan negosiasi. Nah menariknya, kok dia punya hak bernegosiasi, menentukan keputusan Tuhan, gitu ya. Jadi seakan-akan kalau Abram ini atau Abram, aku lupa udah ganti nama atau belum, ini mendapatkan hak untuk membatalkan hukuman ilahi kepada Sodom dan Gomora, kita cek ternyata angka 10 itu angka unik gitu ya. Bayangkan jika Abram itu bisa nego sampai 2 orang misalnya, Lot sama istrinya. Artinya hukuman Tuhan itu akan batal. Tapi menariknya begitu Abram ini ngomong 10 gitu ya, Adon ini langsung naik, hilang. Ya mungkin karena dia maha tahu gitu ya. Ini orang Sodom Gomora tidak ada 10 orang yang orang benar gitu. Nanti kalau Abram ngomong 5 nggak jadi dihukum gitu. Tetapi
setidaknya kita tahu Abraham punya hak suara gitu ya di sistem dewan ilahi. Karena Tuhan mau menghampiri, memberitahu gitu ya. Makanya dia ada yang menganggap dia itu sahabatnya Tuhan. Itu topik yang lain gitu. Tapi di sini kita melihat bahwa hanya anggota SOT Divine Council, Dewan Ilahi, yang berhak mendapatkan secret plan, mendapatkan rahasia atau rencana-rencana rahasia. Siapa di muka bumi, manusia ya, yang mengetahui bahwa Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora? Tidak ada satupun, hanya Abraham atau Abraham. Artinya dia adalah orang yang mendapatkan secret, rahasia. Rahasia apa? Rahasia keputusan Tuhan. Nah, itu pemahamannya yang jelas di Alkitab. Kemudian ada kisah tentang Mikayah atau Nabi Mika, 1 Raja-Raja 22. Dia membahas tentang I saw the Lord, Lordnya harusnya huruf besar ya, sitting on his throne. Adonai berdiri di tahtanya, dan all the host of heaven. Host itu Seba atau Saba, nanti kita lihat di brandnya. Itu ya kata Sot ini maknanya. Kata Saba dan Sot ini mirip secara maksud perkumpulan gitu atau majelis gitu. Cuman bedanya kata host ini nanti sebenarnya lebih ke makna tentara. Makanya terjemahan Seba Samayim atau Sebaha Samayim biasanya kalau nggak salah di LAI juga itu menerjemahkan tentara langit gitu ya. Jadi Seba Samayim itu diterjemahkan salah satu adalah tentara langit. Atau kalau mau diterjemahkan yang lain ya dengan makna Sot ya bisa saja itu dewan langitnya gitu ya. Cuman ketika menggunakan kata Seba atau Saba biasanya dia menekankan unsur authority-nya. Nah, authority ini yang kurang cocok kalau menggunakan Sot-nya. Karena Sot itu seakan-akan kayak sipil gitu. Nah, di Saba itu menekankan dia dewan militernya. Kata Sot kita bisa lihat di Kamus Ibrani 5475. Saya akan tunjukkan Kamus Ibrani 5475. Nah, ini ya, Sot. Kalau dibaca dia bilang sode bisa atau Sot. Nah, dia pakai apa nih? Ini samek ya. Jadi samek, waf, dan dalet d, Sot. Nanti saya tunjukkan di Kamus Ibrani kuno, kata dasarnya ada, nggak ada wafnya, jadi hanya SD saja. Sotnya tanpa O ya, di SD saja. Bisa dibaca Sat, mungkin ya, karena di Ibrani kuno nggak terlalu peduli bunyi. Kita lihat ayat-ayat yang menggunakan kata Sot, misalnya Genesis 49 dan 6. Jadi istilah council, nah, ada, silakan dicek. Kemudian Yob, nah, di Ayub ya 15:8. Do you hear the secret counsel of God? Nah, jadi counsel of God, dewan ketuhanan atau dewannya Tuhan itu ada di kitab Ayub. Seperti itu. Dan dikatakan tentang secret. Kenapa kata secret? Karena ya ini kata Sot itu punya makna secret. Jadi secret counsel ini gabungan makna sebenarnya. Di Ayub 15:8 ya. Secara umum dia hanya diterjemahkan counsel, itu aja. Tapi ketika ada kata secret itu karena dia memang satu kata Sot itu punya dua pemahaman ya, dua makna lah kira-kira ya. Ada kata counselnya sendiri dan kata secretnya. Secret plan tadi saya bahas. Kemudian kalau kita perbandingkan, kalau di atas ini kamus ini ya, Strong Concordance, kemudian EAS Exhaustive Concordance, sama-sama konkordansi. Kita ke kamus Brown Driver Briggs. Nah, di sini kita lihat ada lebih lengkap, dia punya banyak makna. Nomor 1, counsel, familiar conversation. Sudah jelas saya rasa. Define a circle of familiar friend. Jadi dia intimate circle. Jadi counsel ini istilahnya
teman dekatnya. Nah, kalau ini Council of God, Council of Lord, Council of Adonai, berarti Tuhannya jelas siapa. Maka ini adalah sahabatnya Tuhan. Makanya Abraham itu punya gelar atau apa istilahnya, sebutan sahabatnya Tuhan, karena dia adalah bagian dari Divine Council, Circle of Familiar Friends. Nah, gitu ya. Jadi Tuhan hanya menyingkapkan rahasia kepada kawan-kawannya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena ada manusia yang berhak mendapat itu, sedangkan orang lain tidak. Pada masa Sodom Gomora hanya satu orang, Lot saja tidak, hanya Abraham saja atau Abraham. Kemudian kata yang B atau maknanya lain, ada kata assembly, ada kata company. Nah, assembly itu kalau bahasa Indonesia ya majelis gitu ya. Kemudian ada, ini muncul tadi, Secret Council di Amos 37, Proverbs 11. Ada 3 ayat ya di Proverbs. Nah, kemudian di C, makna C ada familiar converse with God. Tadi ya, intimacy dengan Tuhan, teman gitu ya. Nah, kalau yang ini tadi menekankan teman yang nomor 1, yang A, familiar friend, yang 2B, Secret Council. Kemudian yang C, intimacy. Jadi orang yang intim dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan itu dianggap kawan-kawannya, sahabatnya, orang-orang yang berhak mendapatkan pengetahuan rahasia, Secret Council. Nah, itu. Kemudian kalau kita lihat perbandingan di Psalm 83, itu ada kata plan. Jadi kata thought diterjemahkan DNAS sebagai plans, rencana gitu ya. Selain council di KJV, INT dan NAS menerjemahkan plan, rencana. Jadi kata thought itu maknanya bisa council, bisa secret, rahasia, bisa plan, rencana. Jadi orang-orang yang berada sebagai thought, anggota thought, baik dia malaikat ataupun manusia, dia akan mendapatkan pengetahuan rahasia tentang plan, rencana-rencana ketuhanan, kira-kira begitu. Kemudian makna yang lain, ya udah jelas ya, ada intimate, secret, sama. Nah, di sini ada kata yakat ya, jadi thought. Ini agak menarik nih. Saya belum lihat malah ini tadi. Saya ceknya di kamus kuno ya. Di Ibrani modern dia bilang di Strong Exhaustive Concordance, kata thought berasal dari yakat. Ini kita cek saja langsung ke kamusnya.